warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak ibu semua, apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Baik anak-anak ibu semua, kita bertemu kembali pada hari ini. Tidak lupa kita mengucap syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, anak-anak ibu semua, kita akan mulai pembelajaran kita. Nah, dengan diawali dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu semua, kita sudah beristighfar sebanyak 3 kali. Untuk apa, Nak? Nah, tujuannya adalah supaya hati kita bisa bersih. Nah, ketika hati kita bersih, kita bisa menerima pelajaran dengan mudah. Baik anak-anak ibu, kita sudah beristighfar. Sebelum ibu masuk ke pembelajaran kali ini, ibu akan membacakan satu surah, yaitu surah Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 4. Ayo sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad SAW, bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu 1/2 malam atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 malam, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik anak-anak ibu, dari ayat tersebut, di situ dijelaskan untuk bangun tengah malam atau 1/2 malam. Nah, anak-anak ibu, dari ayat tersebut ternyata ada penyebabnya mengapa ayat tersebut turun, yang dikatakan dengan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, dahulu pada masa Rasulullah ada sekelompok jahiliyah. Mereka ingin memberikan nama yang tidak baik kepada Nabi. Di antara mereka ada yang mengatakan, nama apa yang patut kita berikan kepada Muhammad supaya dia terkenal dengan nama tersebut? Ada sebagian yang mengatakan, beri nama dia kahin, yaitu dukun. Ada yang menjawab, dia bukan dukun. Kemudian ada yang mengatakan, beri nama dia Majnun, orang gila. Kawan yang lain menjawab, teman yang lain menjawab, dia bukan orang gila. Kemudian mereka juga mengatakan, kalau begitu beri nama dia Sahir, yaitu tukang sihir. Ada juga yang menjawab di situ, tapi dia bukan
penyihir ataupun tukang sihir. Ternyata kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ketika itu menahan diri di rumah dengan berselimut dan menutup kepalanya dengan kerudung. Ketika itu pula turunlah ayat tersebut, menyuruh kepada Rasulullah untuk bangun tengah malam atau bangun 1/2 malam ataupun lebih untuk mengerjakan sholat malam. Nah, itu dia asbabun nuzulnya. Baik Ananda Ibu, dari ayat tersebut yang berkenaan dengan pembelajaran kita hari ini adalah 1/2 malam itu adalah bentuk dari 1/2 malam. Apabila di dalam pelajaran matematika itu disebut dengan pecahan. Bagus Ananda Ibu semua. Pecahan. Pada hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Nah, di sini Ananda Ibu semua, Ibu berharap supaya Ananda bisa mengetahui cara bagaimana menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa tapi berpenyebut berbeda. Baik Ananda Ibu, di depan sudah ada bentuk-bentuk dari pecahan. Bentuk-bentuk pecahan dia ada 4. Yang pertama pecahan biasa, kedua pecahan campuran, ketiga desimal, dan keempat adalah persen. Baik Ananda Ibu, nah untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, seperti contohnya 1/2. Di sini 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Itu dikatakan dengan pecahan biasa. Baik Ananda Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kita akan mencari ataupun menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan biasa memakai cara perkalian silang. Di sini Ibu ada contoh. Nah, di sini ada contoh pecahan 2/3 ditambah 1/4. Caranya, yang pertama, angka 2 dikali silang dengan angka 4. Kemudian, angka 1 dikali silang dengan angka 3. Baik, lanjut. 2 dikali 4 per 12. Dari mana 12? Dari perkalian antara penyebut 3 dengan penyebut 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian ditambah 1 dikali dengan 3. 1 kali 3 per 12. Karena menyamakan penyebut. Penyebutnya harus disamakan dulu ya nak ya. Nah, kemudian kita lanjut. 2 dikali 4 sama dengan 8 per 12. Penyebutnya tetap. Kemudian ditambah 1 kali 3 sama dengan 3 per 12
kesimpulan karena menyamakan penyebut. Nah, hasilnya tinggal ditambahkan pembilang 8 ditambah pembilang 3. Jumlahnya 11. Nah, penyebutnya tetap angka 12. Jadi 8/12 ditambah 3/12 sama dengan 11/12. Nah, Ananda Ibu tekankan lagi, Ananda cukup menyamakan penyebut dengan cara dikali. Ya, penyebutnya dikali. Baik. Semoga Ananda Ibu bisa memahami dari pembelajaran kita tadi. Nah, Ananda Ibu semua, kita sudah mempelajari penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, untuk pertemuan ke depan kita akan menggunakan pecahan campuran dengan pecahan biasa atau desimal dengan pecahan biasa, bahkan persen dengan pecahan biasa. Jadi Ananda Ibu tunggu saja pembelajaran selanjutnya. Baik Ananda Ibu, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah dari pecahan yang telah kita pelajari, kita bisa memakai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kita membagi makanan ataupun membagi apapun kepada saudara kita dengan besar yang sama dan akan menghasilkan keadilan di antara kita bersama. Baik Ananda Ibu, untuk mengetahui apakah Ananda sudah paham dengan pembelajaran kita kali ini, nah di sini Ibu sudah menyiapkan soal atau lembar kerja anak soleh. Dan silakan dikerjakan. Semoga Ananda bisa menyelesaikannya dengan mudah. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.